Halo guys, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Suho TV. Dan seperti biasa, di episode hari ini aku akan membacakan sebuah cerita mistis pendakian gunung yang ada di Indonesia. Kali ini aku akan membawakan cerita mistis dari pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Sebelum lanjut ke cerita, kalian subscribe dulu channel Suho TV dan tekan loncengnya guys. Oke lanjut. Cerita mistis kali ini berjudul Pengalaman Mistis di Gunung Sumbing. Bagi yang belum tahu, Gunung Sumbing terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, Jawa Tengah, dengan ketinggian 3.371 mdpl. Dan berikut ceritanya guys. Kita berangkat dari rumah sekitar pukul 8 pagi menggunakan motor, dengan personil sebanyak 6 orang. Dalam perjalanan kita santai saja menikmati perjalanan dan sesekali berhenti untuk istirahat makan, sholat dan isi bensin. Dan sampailah kita di basecamp Gunung Sumbing sekitar pukul 3 sore. Hari itu hari Sabtu. Basecamp masih sepi dan hanya ada 2 tim yang sudah naik dan 1 tim yang baru saja turun. Kemudian setelah menyelesaikan administrasi kami bersiap untuk memulai perjalanan. Pukul 5 sore kita berdoa dan akhirnya berangkat menuju puncak impian, cahaya mengukir cita. Kita berjalan beriringan dengan satu sama lain, saling bergantian membawa carrier jika ada yang lelah. Saat maghrib tiba, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat salat maghrib. Karena tidak ada air, maka kita bertiga tayamum. Hanya 3 orang yang sholat, termasuk saya. Dan setelah selesai kita pun melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 30 menit kita berjalan, saya merasa ada yang aneh. Hawa dingin mulai terasa. Bukan dingin udara, tapi lebih ke merinding. Saya tidak berani bilang ke siapapun karena nanti dikira menakut-nakuti. Posisi saya waktu itu di baris kelima dan di belakang ada kakak saya yang sudah berpengalaman. Saat itu keadaan sudah gelap dan sunyi. Hanya suara hewan-hewan malam saja yang bisa didengar. Kami juga jarang berbincang, hanya sinar bulan saja yang kami andalkan karena senter tidak selalu digunakan untuk menghemat baterai. Karena saya di baris kelima, seharusnya di depan hanya ada 4 orang. Tapi yang saya hitung ada 5 orang karena saya tidak yakin. Saya memanggil kakak saya yang di belakang. Mas, belakang aman. Dia pun menjawab, aman Vin. Setiap beberapa langkah saya selalu bertanya kepada mas saya, Mas belakang aman? Dan dia pun menjawab, belakang terkendali. Sudah 5 kali saya bertanya namun saya masih tidak yakin karena di depan saya jelas itu ada 5 orang yang berjalan dengan menggunakan jaket dan kupluk. Saya tidak memikirkannya lagi karena mungkin hanya mata saya yang lelah. Kemudian kita sepakat untuk istirahat minum dan meluruskan kaki. Saat istirahat pun saya menghitung jumlah tim. Kami semuanya lengkap ada 6 orang termasuk saya. Terus tadi siapa? Gumam saya. Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan dan kali ini saya berada di baris ke-6. Dan hal yang aneh pun muncul kembali. Di depan saya ada 6 orang. Saya benar-benar merinding dan takut. Saya berbicara sedikit pun hanya jika ditanya, baru saya akan menjawab. Saya berpikir jika ada tamu tak diundang harusnya saya bisa dilihat dan hanya menampakkan diri saja. Pikiran saya seperti itu. Namun yang lebih aneh lagi, dia juga ikut membantu kami jika kami kesulitan naik di jalan yang terjal. Karena muka teman saya tertutup masker, jadi saya tidak begitu hafal siapa-siapa yang di depan saya. Hal itu terus berlanjut sampai akhirnya kami tiba di pos terakhir dan melihat tempat yang agak lapang untuk mendirikan tenda. Waktu itu kalau tidak salah sudah jam 11 malam dan kami pun menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami mulai masak dan sholat isya. Pada saat pendirikan tenda, saya baru bisa melihat dengan jelas siapa yang mengikuti kami, karena daerahnya sudah bukan pepohonan lagi tetapi tanah lapang. Saya melihat dia membantu kami membangun tenda, namun teman-teman saya tidak ada yang menyadari kehadirannya.
Setelah semua selesai makan, kami pun bergantian masuk tenda untuk tidur dan saya yang terakhir masuk. Saya penasaran, maka saya hitung lagi jumlah timnya dan benar dia masih ada, namun saya tidak tahu yang mana karena semua menggunakan sleeping bag. Saya tidur dengan sejuta pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Setelah bangun kurang lebih pukul 5 dini hari, saya pun sholat subuh dan kembali ingat kejadian semalam. Maka saya hitung lagi tim saya. Namun kali ini hanya ada 6 orang termasuk saya. Di mana dia? Saya bertanya dalam hati. Karena masih belum percaya, saya hitung lagi sampai 4 kali. Namun hanya ada 6 orang termasuk saya. Setelah berkemas, kita pun melanjutkan perjalanan menuju puncak karena sudah terlalu siang. Tidak ada hal yang aneh saat kita pulang. Namun setelah sampai di base camp, kita baru sadar ada hal yang aneh bahwa dalam perjalanan kita tidak bertemu dengan 2 tim yang naik sebelum kita. Namun mereka sudah berada di base camp dan reaksi kita berenam pun sampai kaget tercampur tanda tanya. Kita ngobrol-ngobrol dan berkenalan dengan mereka dan kakak saya pun bertanya, "Lah mas lewat mana? Kok kita gak ketemu?" "Ya lewat Garung Thomas, wong ada di sini kok," jawabnya. "Informasi di Gunung Sumbing ada 4 jalur pendakian dan salah satunya Garung." "Benar juga," kata masnya. "Pikir saya karena kalau kita mau lewat jalur lain, berarti basecamp yang dituju pun harusnya basecamp jalur tersebut, kecuali nyasar. Dan hari itu juga pukul 3 sore kita pulang dengan 1000 tanda tanya. Siapa yang ikut kita? Kenapa kita gak ketemu tim lain?" Tapi alhamdulillah kita tidak kenapa-napa dan selamat sampai pulang. Jadi itu adalah cerita mistis pendakian dari Gunung Sumbing yang dialami oleh 6 pendaki yang merasa ada tim lain pada pendakian mereka. Tapi siapa mereka? Mereka juga masih bertanya-tanya. Oke, terima kasih telah menonton videoku pada hari ini dan selamat malam. Kita bertemu lagi di episode video horor selanjutnya. Selamat malam teman-teman.